Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi berjudul Peranan Agama dalam Kehidupan Manusia. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sofwan Jini Robbani dengan NIM 152442539. Saya Gianobel Arkana Maka dengan NIM 15244255063. Saya Andia Eka Dermawan dengan NIM 1524425023. Saya Salwa Nurjana dengan NIM 1521425021. Oke. Yang pertama ada makna agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta a berarti tidak, gama berarti kacau. Sehingga agama berarti tidak kacau, atau dapat diartikan suatu peraturan yang bersekuan untuk mencapai kehidupan manusia ke arah tujuan tertentu. Sedangkan menurut pandangan agama Islam adalah ketentuan ketuhanan yang dijadikan panutan bagi pemeluknya dan dapat mengantarkan pemeluknya pada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Lalu ada unsur dan fungsi agama. Yang pertama ada fungsi agama. Fungsi agama ada 5. Yang pertama sebagai pembimbing dalam menjalani hidup. Yang kedua penolong dalam menghadapi segala kesulitan. Yang ketiga penentram batin. Yang keempat pengendali moral. Dan yang terakhir pengatur tata tertib sosial yang mengarahkan manusia menuju kebaikan. Lalu ada unsur agama. Yang pertama adanya keyakinan pada yang gaib. Yang kedua adanya kitab suci sebagai pedoman. Yang ketiga adanya rasul suci sebagai pembawa. Yang keempat adanya ajaran yang bisa dipatuhi. Dan yang terakhir adanya upacara ibadah yang standar. Selanjutnya, Baiklah, materi berikutnya yaitu simbol-simbol agama dan kedudukannya. Setiap agama memiliki simbol-simbol tertentu yang menjadi ciri khas dari agama tersebut. Simbol agama biasanya lahir dari yang pertama yaitu ada kepercayaan, yang kedua ritual keagamaan, yang ketiga nilai-nilai yang dianut oleh pemeluknya. Simbol ini memiliki makna yang mendalam dan digunakan untuk menunjukkan identitas serta keyakinan seseorang terhadap agamanya. Dalam kehidupan beragama, simbol memiliki kedudukan yang cukup penting. Simbol sering digunakan dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti ibadah, upacara keagamaan, dan tradisi keagamaan. Selain itu, simbol juga memiliki nilai spiritual dan psikologis yang dapat memberikan rasa ketenangan dan memperkuat keimanan seseorang. Berikutnya yaitu ada perbandingan keanekaragaman pemahaman dan sikap beragama. Keragaman dalam beragama muncul karena perbedaan cara penganut agama memahami ajaran Tuhan yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya. Hal ini menyebabkan adanya berbagai pandangan dalam beragama. Perbedaan tersebut adalah hal yang wajar, sehingga umat beragama perlu menyikapinya dengan sikap toleransi agar kerukunan antar umat beragama tetap terjaga. Selanjutnya ada nilai-nilai keagamaan dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Pertama, di lingkungan pendidikan, nilai keagamaan ditanamkan melalui pengetahuan yang bersumber dari wahyu Allah agar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari secara sadar tanpa paksaan. Yang kedua, penanaman kegiatan keagamaan di lingkungan pendidikan dapat dilakukan seperti sholat duha, sholat Jumat, tadarus Al-Quran, infak Jumat, dan peringatan Hari Besar Islam. Yang ketiga, menjalankan ajaran agama dengan baik, seperti berdoa sebelum belajar atau menjalankan ibadah. Yang keempat, menerapkan sikap jujur dalam belajar, mengerjakan tugas, dan saat mengerjakan ujian tanpa menyontek. Next. Yang kedua, ada di lingkungan keluarga. Pertama, keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada anak. Kedua, orang tua memiliki peranan yang penting dalam memberikan contoh yang baik, mengajarkan ajaran agama sejak dini, membimbing anak agar memiliki iman, takwa, dan akhlak yang mulia. Yang ketiga, dengan pendidikan agama yang baik di keluarga, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
Yang ketiga ada di lingkungan pekerjaan. Agama dapat membentuk etos kerja yang baik seperti bertanggung jawab, jujur, dan amanah. Dengan menerapkan nilai agama pada pekerjaan, pekerjaan tidak hanya bertujuan untuk mencari penghasilan, tapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam perbedaan ta'abudi dan ta'kuli, ta'abudi itu aturan dalam Islam yang harus dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Walaupun tidak selalu dapat dijelaskan secara rasional, contohnya seperti jumlah rakaat sholat, puasa Ramadan, dan kewajiban zakat dan haji. Sedangkan ta'kuli itu aturan yang dapat dipahami dengan akal manusia karena memiliki manfaat dalam kehidupan, contohnya kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Terus selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Agama menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengan menjalankan ajaran agama dengan baik, manusia dapat menciptakan kehidupan yang damai, teratur, dan penuh makna, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.